Ya, industri film nasional di tahun 2022 mulai menampakkan geliatnya kembali. Hal ini ditandai dengan pelonggaran pencegahan penularan COVID-19 di mana mal dan bioskop kembali dibuka, guys. Khusus film horor, di tahun 2022 ada beberapa film horor Indonesia yang sudah tayang di bioskop. Salah satunya yang juga cukup menarik perhatian yaitu film berjudul Iblis Dalam Kandungan. Kali ini kita review film tersebut agar menjadi referensi untuk dijadikan daftar watch time kalian. Jadi simak terus video ini ya. Film Iblis Dalam Kandungan diproduksi dari Hati Film yang disutradarai oleh Ade Darmastria. Beberapa bintang ternama membintangi film berdurasi 86 menit ini, diantaranya Napa Urbah, Ali Syakib, Denny Rawiraguna, Muhammad Adiyat, dan artis lainnya. Ya, kisahnya ada pasangan suami istri yaitu Ferdi dan Amelia yang sudah 15 tahun menikah tetapi belum juga memiliki anak. Sebagaimana lazimnya untuk pasangan ini pun mengadopsi dua anak kakak beradik dari panti asuhan yaitu Alani dan Vito. Semalam itu bukan ibu. Kita harus tolong ibu. Nah, impian yang ditunggu-tunggu pun akhirnya terwujud. Amelia hamil anak pertamanya. Namun di samping mendatangkan kebahagiaan, kehamilan itu pun menimbulkan berbagai hal-hal aneh. Ya, Amelia ternyata mengidap darah tinggi sehingga dokter menyarankannya untuk berhati-hati demi keselamatan kandungan dan dirinya sendiri. Untuk bisa lebih tenang menjaga istrinya, Ferdi dan keluarga memutuskan pindah kerja dari Jakarta ke desa di kaki Gunung Salak, Jawa Barat. Namun setelah berhasil mendapatkan rumah barunya, keluarga kecil Ferdi sering diganggu oleh penghuni lain rumah tersebut. Kejadian-kejadian aneh mulai muncul seperti barang-barang yang bergerak sendiri, sikap dan tingkah Amelia juga mulai aneh. Ia pernah dipergokin pada tengah malam sedang makan dengan berantakan di depan kulkas. Namun Alani yakin orang itu bukan Amelia, melainkan arwah yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, rumah mereka ternyata dihuni oleh arwah wanita yang di masa lalunya kehilangan bayi dalam kandungannya karena peristiwa mistis. Arwah itu mencoba merasuki Amelia untuk mengambil bayi dalam kandungannya. Alani dan Vito yang menyadari hal itu berusaha melindungi Amelia. Meskipun harus menghadapi teror yang mengancam nyawa mereka, namun arwah perempuan itu ternyata bukan satu-satunya bahaya yang harus mereka hadapi. Ternyata ada kekuatan lain yang lebih jahat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yang mengancam keselamatan keluarga kecil ini. Ibu saja yang berbahaya, tapi nyawa ibu juga terancam. Kekuatan jahat dan misterius apa yang sebenarnya menghantui keluarga tersebut? Akankah Amelia dan bayi yang ada di kandungannya selamat? Dan berhasilkah Alani dan Vito menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut? Nah, kalau lebih penasaran lagi, mending tonton langsung filmnya ya. Ya, film Iblis Dalam Kandungan secara keseluruhan cukup menarik sebagai sebuah tontonan, meskipun ada beberapa kekurangan. Sinematografi dan akting para pemainnya tidak perlu diragukan lagi aktingnya, guys. Kekurangan mendasar dari film ini masih hadir dengan cerita horor klise nan kuno kayak film horor zaman dahulu. Premis ceritanya sederhana dan usang, sebagaimana lazimnya film-film horor di Indonesia. Premis cerita yang itu-itu saja, maka tidak heran bila alur cerita dan adegannya pun begitu-begitu saja. Film ini seperti kehilangan jati dirinya dan ini terjadi hingga akhir film Iblis Dalam Kandungan. Semua aspek cerita dalam film mudah ditemukan pada film-film horor yang sudah pernah ada. Salah satunya kisah pindahnya satu keluarga dari kota ke desa, menempati rumah baru yang justru horor, ibu hamil yang diganggu oleh arwah penunggu rumah, adegan kursi goyang bergerak sendiri, hingga warga desa yang selalu menutupi kisah gelap masa lalu. Hal lain yang dirasa kurang dari film ini adalah tidak terbangunnya plot twist yang diharapkan mengejutkan penonton, tetapi malah terasa hambar dan sederhana. Plot twist adalah bagian akhir cerita yang akan mengejutkan penonton. Konsep plot twist ini biasa banyak digunakan untuk dapat memukau penonton, membuat penonton penasaran hingga akhir cerita, guys.
Tentu saja, plot twist tersebut dihadirkan agar menghasilkan akhir cerita atau ending yang bahagia atau akhir yang menyedihkan, tergantung bagaimana penulis membawa alur tersebut. Nah, pada film Iblis Dalam Kandungan, sayangnya twist yang dihadirkan dengan harapan mengejutkan penonton justru terkesan dangkal, malah seperti dipaksakan. Padahal sinematografinya sudah keren sejak awal hingga akhir. Film Iblis Dalam Kandungan yang sejak adegan awal terkesan sudah menjanjikan dan bakal seru hingga akhir film, namun di pertengahan film ceritanya menjadi lamban dan membosankan. Untungnya beberapa adegan yang ditampilkan cukup bisa meneror penonton. Opening film Iblis Dalam Kandungan cukup membuat penonton tertarik. Seorang wanita bernama Atikah yang tengah hamil 7 bulan, tiba-tiba harus menerima kabar bahwa janin yang dikandungnya hilang. Warga sekitar mengetahui bahwa suaminya sebenarnya mandul. Mereka menyatakan bahwa hal itu adalah ulah jin dan telah mengambil anaknya. Atikah terkejut dan akhirnya memilih bundir. Sebetulnya mandul. Saya juga nggak tahu bagaimana Atikah bisa hamil. Adegan pembuka ini berhasil membuat penonton tertarik mengikuti sampai akhir film, berharap akan adanya dan merasakan kengerian yang lebih dahsyat. Sayangnya, apa yang disaksikan tidak sesuai dengan harapan. Nah, pada akhir film, ada isyarat film ini bakal punya sequel. Jika benar ada sequelnya, semoga bisa lebih baik lagi ya. Ya, berikut review film Iblis Dalam Kandungan. Gimana pendapat dari kalian? Silahkan komen di bawah ya. Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini. Oke, Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Preeklamsia, darah tinggi ibu bisa menghambat pasokan oksigen ke plasenta.